Banyak pasien lansia yang langsung pasrah ketika divonis bahwa ginjal mereka telah menyusut. Mereka menganggap ginjal yang mengecil adalah akhir dari segalanya. Dan satu-satunya cara membersihkan darah hanyalah dengan bergantung pada mesin cuci darah di rumah sakit. Padahal, secara fakta medis, sel-sel penyaring di dalam organ tersebut seringkali hanya sedang mati kehausan nutrisi akibat terjebak dalam peradangan yang ekstrem. Alam sebenarnya telah menyediakan penawar peradangan ginjal yang bekerja sangat spesifik, yang berguguran di pekarangan rumah kita, tanpa pernah kita manfaatkan nilai medisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Tahukah Bapak Ibu, ginjal yang menyusut itu, selnya sedang mati kehausan, dan selembar daun sukun yang sudah menguning kering, ternyata kaya akan senyawa asam hidrosyanat serta flavonoid. Kombinasi kimiawi alam ini mampu menjadi terapi cuci darah paling lembut untuk mengembalikan kembali fungsi penyaringan ginjal yang rusak. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Irfan Ali, di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, tempat di mana kita mengupas ilmu kesehatan usia senja dengan logika medis yang membumi dan penuh kasih sayang. Sebelum kita membedah mekanisme kerja daun sukun ini dalam melunturkan racun kreatinin, silakan Bapak, Ibu tekan tombol subscribe sekarang juga agar selalu mendapatkan panduan kesehatan yang valid dari saya setiap minggunya. Sebagai bentuk perkenalan kita hari ini, saya minta Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar, saya yakin ginjal saya bisa kembali berfungsi, menyaring racun. Lalu sebutkan dari kota mana Bapak Ibu berasal. Mari kita saling mendoakan. Tanpa bertele-tele lagi, silakan Bapak Ibu siapkan camilan sehat, rendah garam, atau segelas air putih. Cari posisi bersandar yang nyaman. Dan mari kita mulai pelajaran medis kita hari ini. Mari kita mulai dengan membedah anatomi ginjal kita. Bayangkan ginjal Bapak Ibu seperti sebuah filter penyaring air tingkat tinggi di dalam satu buah ginjal yang ukurannya sekepalan tangan. Terdapat lebih dari 1 juta unit saringan mikroskopis yang disebut nefron. Di dalam nefron ini, terdapat anyaman pembuluh darah sehalus rambut yang bernama glomerulus. Setiap detik, glomerulus bekerja menyaring darah, membuang limbah beracun menjadi urin, dan menahan zat penting seperti protein agar tidak bocor keluar dari tubuh. Seiring bertambahnya usia, terutama jika Bapak Ibu memiliki riwayat hipertensi atau diabetes yang tidak terkontrol. Tekanan darah yang memukul kuat dan molekul gula yang kental akan merusak dinding glomerulus ini. Nefron yang rusak akan meradang, membengkak, lalu mengeras menjadi jaringan parut. Ginjal akhirnya menyusut perlahan karena anyaman pembuluh darahnya mati, tidak bisa lagi menyalurkan oksigen. Ketika laju penyaringan atau GFR ginjal ini menurun drastis, ada 3 bahaya fisiologis utama yang terjadi. Pertama, terjadinya penumpukan racun kreatinin dan ureum di dalam darah. Kreatinin adalah zat limbah hasil pemecahan otot saat kita bergerak sehari-hari. Pada ginjal yang sehat, 100% kreatinin akan dibuang. Namun saat saringan nefron rusak, kreatinin gagal disaring dan berbalik masuk ke aliran darah. Ketika racun ureum dan kreatinin ini mengendap di bawah jaringan kulit, ia merusak ujung saraf tepi, menyebabkan rasa gatal yang sangat tajam dari dalam daging. Gatal ini tidak akan hilang walau digaruk sampai berdarah. Jika racun ini terus naik mencapai otak, pusat pengatur lambung akan terganggu. Ini menjelaskan mengapa penderita gangguan ginjal selalu merasa mual yang parah, kehilangan selera makan, dan lidahnya terasa pahit mengecap logam. Kedua, kegagalan pembuangan cairan yang memicu edema atau pembengkakan tubuh. Ginjal yang menyusut kehilangan kemampuan menyeimbangkan cairan elektrolit. Berapapun air putih yang Bapak Ibu minum, air tersebut tidak bisa diubah menjadi urin. Air ini akan terjebak di pembuluh darah, meningkatkan tekanan, lalu merembes keluar ke ruang antar sel di bawah kulit. Secara gravitasi, cairan yang berat ini akan turun ke bawah. Inilah proses mengapa pasien ginjal pada awalnya mengalami bengkak di kelopak mata saat bangun tidur, lalu berpindah menjadi pembengkakan besar di area betis dan pergelangan kaki. Jika tidak ada intervensi pengeluaran cairan, air ini perlahan akan merendam alveolus atau kantung udara di paru-paru,
menyebabkan gagal napas dan perasaan tercekik saat berbaring. Ketiga, munculnya hormon penghancur jantung akibat iskemia ginjal. Saat ginjal menyusut, organ ini mengalami kondisi iskemia, yaitu kekurangan pasokan darah akut. Ginjal yang kehausan darah ini akan bereaksi secara defensif dengan melepaskan enzim renin ke dalam darah. Renin memicu reaksi berantai yang memaksa seluruh pembuluh darah di tubuh Bapak Ibu menyempit secara paksa. Saat pembuluh darah menyempit, tekanan darah akan melonjak tajam tak terkendali. Akibatnya, otot jantung harus memompa jauh lebih keras untuk mendorong darah masuk ke pembuluh yang sempit tersebut. Jika dibiarkan, otot dinding jantung akan menebal, kelelahan, dan berisiko tinggi mengalami gagal jantung mendadak. Menghadapi ketiga bahaya sistemik ini, tindakan medis cuci darah menggunakan mesin memang diperlukan dalam kondisi gawat darurat. Namun, mesin tersebut hanya membersihkan darah sesaat, tidak memperbaiki sel nefronnya. Untuk meregenerasi nefron yang meradang, alam menyediakan terapi dengan farmakologi yang sangat spesifik melalui daun sukun. Perhatikan baik-baik. Mengapa yang digunakan wajib daun sukun yang sudah menguning, kering, dan jatuh dari pohon, bukan daun yang masih hijau? Daun sukun yang masih hijau memproduksi getah pekat yang mengandung senyawa toksik. Jika direbus, getah ini akan mengiritasi mukosa lambung dan justru membebani saringan ginjal. Namun, ketika daun tersebut menua dan jatuh secara alami, proses pemaparan panas matahari berhari-hari akan menguapkan dan menetralisir racun getah tersebut 100%. Sebagai gantinya, daun kering ini mengubah struktur kimianya dan melipat gandakan dua senyawa penting, flavonoid dan asam hidrosianat. Flavonoid adalah molekul antioksidan yang memiliki efek antiinflamasi langsung. Saat masuk ke pembuluh ginjal, flavonoid menekan produksi zat peradangan sitokin, sehingga pembengkakan pada glomerulus perlahan mereda. Sementara itu, asam hidrosianat dosis rendah alami bekerja sebagai vasodilator. Ia merelaksasi dan melebarkan kembali anyaman pembuluh darah di ginjal yang kaku. Ketika pembuluh darah melebar, darah kaya oksigen bisa kembali masuk memberi nutrisi pada sel-sel ginjal yang tadinya menyusut kehausan, sehingga fungsinya berangsur pulih. Berikut adalah tutorial meracik resep medis dari alam ini agar senyawa aktifnya terekstraksi sempurna. Pertama, kumpulkan 3-4 lembar daun sukun yang sudah jatuh ke tanah. Pastikan warnanya kuning kecoklatan kering, utuh, dan tidak memiliki bercak jamur putih. Kedua, buang bagian tangkai pangkal dan seluruh tulang daun bagian tengahnya yang keras. Kita murni hanya menggunakan bagian helaian daunnya yang menyimpan flavonoid. Cuci helaian daun ini di bawah air mengalir sambil diusap pelan untuk menghilangkan kuman tanah. Lalu sobek-sobek selebar telapak tangan. Ketiga, siapkan panci dari tanah liat, kaca, atau stainless steel tebal. Jangan menggunakan panci aluminium tipis, karena logamnya bisa bereaksi merusak senyawa herbal. Masukkan sobekan daun, lalu tuang 4 gelas air matang bersuhu ruangan. Keempat, nyalakan kompor dengan api sedang. Begitu air mulai bergelembung mendidih, segera turunkan ke api yang paling kecil. Proses ekstraksi ini butuh api lambat selama kurang lebih 25 menit, agar ikatan flavonoid tidak rusak oleh suhu kejut. Air akan luntur menjadi merah kecoklatan pekat seperti teh. Biarkan menguap hingga takarannya menyusut, pas menjadi sisa 2 gelas. Matikan api dan saring ampasnya. Aturan konsumsinya adalah 1 gelas di pagi hari, 1 jam sesudah sarapan, dan sisa 1 gelasnya diminum sore hari, setelah perut terisi makanan ringan. Minum selagi hangat tanpa tambahan gula, madu, atau pemanis buatan apapun, agar sifat obatnya tidak berubah. Hari ini saya juga perlu meluruskan 2 mitos fatal di masyarakat. Pertama, mitos yang mengatakan jika ginjal kotor, minumlah air putih bergalon-galon untuk membilasnya. Ini adalah pemahaman yang salah besar. Pada ginjal yang sehat, banyak minum memang bagus. Tapi pada ginjal yang sudah menyusut, filternya sedang tersumbat. Memaksa masuk air berlebihan tidak akan membilas ginjal. Cairan itu justru akan tertahan, membuat kaki semakin bengkak dan menenggelamkan paru-paru. Asupan cairan harian Bapak Ibu
wajib ditakar ketat sesuai anjuran dokter. Mitos kedua adalah anggapan semua daun hijau itu sehat. Seperti yang saya jelaskan, khusus sukun, getah organiknya berisiko untuk ginjal. Hukum alam mengharuskan kita memakai daun sukun yang sudah melalui proses penjemuran alami hingga kering di tanah. Untuk mengevaluasi fungsi saringan dan sirkulasi cairan di tubuh Bapak Ibu saat ini, mari kita lakukan pemeriksaan mandiri klinis yang sangat sederhana. Coba sekarang Bapak Ibu duduk tegak. Angkat kedua tangan ke belakang tubuh. Tekan bagian pinggang punggung belakang Bapak Ibu, persis di area bawah tulang rusuk terbawah. Menggunakan ibu jari secara agak dalam. Apakah ada rasa nyeri menusuk atau pegal yang luar biasa berat dan konstan di area tersebut? Sekarang, luruskan kaki Bapak Ibu, tekan bagian daging di atas tulang kering kaki bagian depan, menggunakan ibu jari selama 5 detik kuat-kuat. Lalu, lepaskan. Perhatikan kulitnya. Apakah langsung kembali rata, atau kulit tersebut melesak ke dalam membentuk lubang cekungan yang sangat lambat untuk naik kembali? Jika pinggang terasa nyeri, dan kulit kaki melesak lama, itu adalah konfirmasi klinis bahwa laju filtrasi ginjal sedang menurun drastis, dan tubuh mengalami retensi cairan parah. Membahas tentang retensi cairan ini, saya teringat kasus pasien saya. Sebut saja Pak Budi, pensiunan berusia 68 tahun. Awalnya, beliau datang dengan keluhan napas pendek dan kencing yang selalu berbusa tebal. Tidak mau hilang di kloset. Busa pada urin ini adalah tanda pasti bahwa protein yang seharusnya ditahan oleh glomerulus sudah bocor keluar karena saringannya robek. Alih-alih melakukan cek darah, Pak Budi justru mendiagnosis dirinya sendiri sekadar masuk angin. Parahnya, untuk menambah tenaga, beliau rutin mengonsumsi minuman suplemen energi sasetan tinggi natrium setiap sore. Hantaman zat kimia, gula sintesis, dan natrium dari suplemen tersebut mempercepat kehancuran nefronnya. 2 bulan berselang, beliau pingsan dengan paru-paru penuh cairan. Hasil lab menunjukkan angka kreatininnya meroket ke angka 8. Malam itu juga beliau dipasang kateter di leher untuk cuci darah darurat. Kesalahan fatal Pak Budi adalah mengabaikan alarm kebocoran protein urin berbusa dan merusak sisa ginjalnya dengan suplemen kimia buatan. Setelah kondisi krisisnya lewat, keluarganya mulai mengubah total menu makanannya menjadi sangat rendah garam dan rendah protein. Dengan pengawasan ketat, beliau mulai rutin meminum rebusan teh daun sukun kering ini. Perbaikan sel tidak terjadi dalam semalam, namun berkat disiplin tinggi selama 5 bulan, angka kreatininnya berangsur turun di bawah 5, pembengkakan hilang total, dan frekuensi jadwal cuci darahnya bisa mulai direnggangkan karena produksi urinnya kembali lancar. Pasti banyak pertanyaan di benak Bapak Ibu sekarang. Jika materi medis ini mencerahkan, mohon klik tombol subscribe agar ilmu ini terus mengalir. Mari kita bahas beberapa pertanyaan krusial. Nah, Dr. Irfan, saya mau tanya, jika saya sudah rutin minum rebusan daun sukun tiap hari, apakah saya boleh makan bebas? Misalnya daging merah, jeroan, atau ikan asin? Jawabannya, mutlak tidak boleh. Daun sukun bekerja memulihkan sel, namun jika di saat bersamaan, Bapak Ibu memasukkan tumpukan purin dari jeroan, protein berlebih dari daging merah, dan natrium tinggi dari ikan asin, maka laju kerusakannya akan jauh lebih cepat daripada laju perbaikannya. Diet khusus ginjal yang rendah protein, rendah garam, dan membatasi kalium tetap menjadi hukum wajib yang harus ditaati. Pertanyaan kedua, dokter, saya masih bergantung pada obat darah tinggi dan obat medis dari dokter penyakit dalam. Apakah boleh pengobatan tersebut dicampur dengan minum rebusan daun sukun? Boleh. Ini bisa menjadi terapi kombinasi yang bagus. Tapi ada syarat farmakokinetik yang mutlak. Berikan jeda waktu penyerapan lambung minimal 2 jam. Jangan menelan pil obat kimia menggunakan air rebusan herbal. Minumlah obat dokter terlebih dahulu di pagi hari. Biarkan bahan kimianya dipecah dan diserap dinding usus. 2 jam setelahnya, barulah Bapak Ibu minum rebusan daun sukun. Ini memastikan senyawa kimia obat dan senyawa flavonoid herbal tidak saling mengikat dan menetralkan satu sama lain di dalam perut. Pertanyaan ketiga,
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat penurunan kadar kreatinin saya kembali normal, dokter? Regenerasi sel nefron sangat lambat. Jangan berekspektasi ini seperti minum obat sakit kepala yang sembuh dalam 2 jam. Evaluasi klinis biasanya memakan waktu. Keluhan fisik seperti mual yang hilang, badan terasa ringan, dan bengkak di betis yang kempes biasanya terlihat dalam 4 hingga 6 minggu. Namun, untuk melihat penurunan angka ureum dan kreatinin, hal tersebut wajib dibuktikan melalui hasil cek darah di laboratorium secara rutin sebulan sekali untuk memantau efektivitas terapi di dalam tubuh Bapak Ibu. Sebagai rangkuman pesan moral kita hari ini, penurunan fungsi ginjal seringkali adalah alarm keras dari tubuh agar kita berhenti memasukkan sampah ultraproses ke dalam perut kita. Alam telah menyediakan molekul penyembuh yang sangat spesifik melalui helaian daun sukun yang jatuh ke bumi, mengajarkan kita kesabaran dalam meramu dan merawat diri. Tolong jadikan ilmu berharga ini sebagai sedekah jariah. Silakan bagikan video ini ke grup WA keluarga, RT, atau rekan pensiunan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup obrolan medis ini dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, lunturkanlah segala racun dari aliran darah hamba-hambamu ini. Kembalikanlah fungsi organ tubuh kami, dan berikanlah hari tua yang mandiri secara fisik. Saya Dr. Irfan Ali, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu.